Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa hadir di sini dengan satu niat dan tujuan, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan satu masalah ataupun perkara yang penting, yaitu bagaimana kita menghadapi fitnah ataupun tuduhan manusia. Bermuamalah dengan manusia ini nggak mudah, karena manusia seperti yang ibu-ibu ketahui adalah makhluk yang sangat liar. Itu manusia, Kejahatan lisan itu termasuk kejahatan yang bisa dikatakan tidak dirasakan oleh pelakunya, karena ada ungkapan di luar sana, memang lidah tak bertulang, akan tetapi dia bisa lebih tajam daripada sembilu. Tahu sembilu, Bu, ya, pisau yang tajam itu sembilu namanya. Nah, seorang bisa mencabik-cabik orang lain dengan lisannya. Berapa banyak pertengkaran terjadi karena kejahatan lisan. Berapa banyak permusuhan yang terjadi juga karena kejahatan lisan. Lisan adalah bagian tubuh yang sangat susah untuk dikendalikan. Nabi pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Namun kalau kita periksalah ucapan kita 24 jam sehari semalam, berapa persen dari perkataan kita itu yang betul-betul kita pikirkan sebelum kita ucapkan? Berapa persen? Atau kebanyakannya meluncur begitu saja? Dan kadang-kadang kita juga sudah lupa apa yang kita katakan. Nah, begitulah kejahatan lisan, kejahatan yang hampir tidak dirasakan oleh pelakunya. Kalau kita pernah menyakiti seseorang dengan lisan kita, lalu orang itu komplain lah kita katakan, atau menuntut kita pasti menyanggah, enggak, mana ada saya katakan seperti itu. Padahal dia benar-benar mengatakannya, dengan mudah kita
menyanggahnya, menampiknya. Begitulah kejahatan lisan itu sangat mudah untuk dilupakan. Orang-orang sering lupa dengan apa yang dikatakannya. Mungkin dia tidak lupa dengan apa yang dilakukannya, tapi dia sering kali lupa dengan apa yang dikatakannya. Contohnya apa, Bu? Orang itu sering lupa dengan apa yang dikatakannya. Janji bayar utang, nah itu lupa itu. Itu dari besok ke besok, padahal kemarin baru dia bilang besok, didatangi besoknya ke besok lagi. Begitulah ucapan itu sangat mudah untuk dilupakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi sebelum kita berbicara bagaimana menghadapi kejahatan lisan ini, ya, maka lebih dulu kita jelaskan bahwa kejahatan lisan ini kejahatan yang sangat berbahaya, ya. Pelakunya sendiri tidak menyadarinya. Maka kalau kita kadang-kadang komplain, Bu, ya, atas kejahatan lisan seseorang, dia selalu mengelak, kan begitu ya. Baik itu ghibah, namimah, fitnah, ya. Gosip itu masuk apa? Hoak, ya. Fitnah itu, ya. Buhtan. Ya, kalau dalam bahasa Qur'annya bukan fitnah. Fitnah itu ya punya banyak arti sebenarnya. Tapi fitnah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Qur'annya itu buhtan, yaitu mengadakan kebohongan terhadap seseorang. Kalau benar apa yang dikatakan itu namanya apa? Riba. Kita membicarakan orang, apa yang kita bicarakan itu memang benar-benar ada, bukan bohong. Itu namanya riba. Ini dosa besar. Buhtan itu lebih parah dari itu sebenarnya, di atas itu. Apa yang kita bicarakan itu nggak benar, dusta, bohong atas nama seseorang, itu namanya buhtan. Ya, nah, namimah itu adalah menyebarkan informasi untuk merusak hubungan orang. Itu namanya namimah. Nabi mengatakan dalam hadis, ya, ara'aitum mal adhu, apakah kamu tahu apa itu adh? Adh itu namimah. Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan, menjawab, naqlul hadisi min bainin nas liyufsidu bainahum. Menukil informasi, ya, menyebarkan informasi, baik itu informasinya benar ataupun salah, ya, jujur maupun dusta, tapi tujuannya apa? Untuk merusak. Kadang-kadang ada orang yang menyebarkan informasi benar, Bu, tapi ya tidak sepatutnya dia sebarkan. Dia sebarkan untuk apa? Untuk merusak hubungan orang, ya. Atau yang lebih parah lagi, ya, informasi yang disebarkannya itu dusta. Tujuannya apa? Untuk merusak hubungan manusia. Maka hati-hati, ya. Hari ini kejahatan lisan itu sudah diwakili dengan apa? Dengan tulisan. Ya, bedanya cuma tu aja. Satu lisan, satu tulisan. Tapi sama sebenarnya, itu kejahatan lisan juga diwakili melalui tulisan. Hati-hati, hari ini ada medianya. Apa medianya? Media sosial tentunya, ya. Nah, dari situlah kita kadang-kadang menyebarkan riba, namimah, buhtan, fitnah, ya, hoax dengan mudahnya. Tanpa kita sadari, Bu, ya. Kita nge-share misalnya, ya, informasi yang bohong atau menggibahi teman kita di grup, ya kan? Nah, hati-hati juga dengan grup-grupan itu, ya. Kita nggak sendiri di situ, jangan asik nulis saja kemudian tekan enter gitu, ya. Ingat, yang baca banyak. Kadang-kadang gitu kita lupa karena kita nulisnya sendirian tengah malam, gelap-gelapan lagi. Lalu main tekan enter aja, ya, send aja, kirim aja gitu. Ternyata apa? Dibaca orang satu Indonesia, Bu. Ya, hoax kita itu dibaca orang satu Indonesia, bahkan mungkin satu dunia. Ya, kejahatan itu rumusnya semakin luas kerusakannya, maka semakin besar
dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu menyebarkan fitnah, buhtan tadi ya, kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, itu beda dosanya dengan antum ibu menyebarkan buhtan fitnah kepada jutaan manusia. Karena kalau kita mau taubat misalnya harus mengklarifikasi atau menebus kesalahan fitnah kita itu, kita harus menyebarkannya dalam jumlah yang sama. Bisa enggak itu kita penuhi? Kalau enggak, taubatnya masih belum sempurna, Bu, karena belum memenuhi persyaratannya. Ya? Belum memenuhi persyaratannya. Kenapa? Karena dosa itu syarat taubatnya pada dasarnya ada 3. Menyesal, tidak mengulangi, kan begitu ya? Dan berazam tidak, dan segera menghentikan dosa itu. 3 itu. Tapi kalau dosa ini menyangkut orang lain, baik itu harta, kehormatan, apalagi darah, ya, maka syarat taubatnya bertambah 1, yaitu minta halal dari yang bersangkutan. Kalau kita menyebarkan kesesatan di majelis, maka kita juga harus mengklarifikasinya. Kalau mau taubat ini ya, di majelis yang sama dengan jumlah yang sama, itu konsekuensi taubat. Makanya kaedah dosa itu semakin luas kerusakannya, semakin besar juga ya dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berkaitan dengan jenis dosanya ya. Maka orang yang buat dosa ada 2 macam di sisi Allah. Yang pertama, orang yang buat dosa tapi dia sembunyikan dosanya itu. Ya, ini yang pertama. Ini yang disebut dalam hadis mujahirun. Nabi mengatakan dalam hadis, semua umatku bisa dimaafkan sama Allah kecuali mujahirun. Siapa mujahirun ini? Yaitu orang yang berbuat dosa di pagi hari, sore harinya dia ceritakan. Orang yang buat dosa di malam hari, siang harinya dia sebarkan. Beda kan? Walaupun melakukan dosa yang sama, tapi kalau kita lakukan terang-terangan di luar misalnya, dengan kita sembunyi-sembunyi, itu berbeda. Mabuk dosa enggak, Bu? Dosa ya? Ibu pernah mabuk? Enggak ya? Mabuk kepayang kali. Mabuk di dalam ruangan, Bu, dengan mabuk di luar sana, sama enggak dosanya? Lain. Mana yang lebih besar? Di luar sana, karena kita tunjukkan kepada orang-orang melihatnya, wah si fulan ini mabuk, kan begitu ya. Ya boleh jadi itu menjadi inspirasi bagi anak kecil mungkin yang lihat. Beda sama dosa ini ya, kita lakukan di dalam kamar sendirian, nggak ada yang tahu, mabuk kita sendirian dalam kamar itu kan gitu ya, walaupun sama-sama dosa ya. Nah demikian pula dosa lisan ini, semakin luas kerusakannya, maka semakin besar dosanya di sisi Allah. Maka hati-hati bermain sosial media. Ya, khususnya di dalam bab ini, yaitu penyebaran ghibah, namimah, dan buhtan. Ya, karena sangat mudah. Bahkan kita tidak menyadarinya bahwa kita telah memfitnah seseorang, atau kita telah memfitnah mungkin lembaga, apalagi memfitnah negara, kan begitu ya. Difitnahlah negara, kan itu kan kejahatan. Ya kalau nggak tahu bagus diam aja. Kalau masih kita bertanya-tanya ini benar atau tidak ya, jangan. Maka ada perkataan para ulama, bukan hadis ini, walaupun dinisbatkan ini sebagai hadis, tapi sebenarnya bukan hadis. Perkataan ulama, apa itu? Ya ada ucapan orang Arab ya. Idza dhananta fala tuhaqqiq. Apa artinya? Kalau kamu masih menduga-duga, maka jangan pastikan. Kalau masih jangan, Bu. Kalau masih jangan-jangan, ya jangan. Ini kadang-kadang awalnya jangan-jangan. Hari ini jangan-jangan, oh jangan-jangan dia ini korupsi. Masih jangan-jangan ini. Besoknya udah gak jangan-jangan lagi. Oh, dia korupsi itu. Nah, udah jatuh itu ya, udah dipastikannya. Besoknya bukan hanya sekedar dia pastikan, dia jatuhkan vonis.
Ya, nah begitulah langkah-langkah setan itu, coba lihat. Maka dari awal itu di stop. Kalau masih jangan-jangan ya jangan. Ya, karena prasangka liar itu bisa menjalar kemana-mana, Bu. Yang bermain di situ setan, ya kan? Apalagi didasari benci. Ada seorang yang kita benci kan, lalu ada sesuatu yang mencurigakan hati kita. Muncullah jangan-jangan, wah itu cepat kali pastinya itu. Karena didasari apa? Benci. Itu seperti api disiram minyak, Bu, meleduk, buk, gitu. Langsung jadi itu. Langsung jadi gibah itu. Ya bisa berlanjut menjadi fitnah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, begitulah hari ini ya. Sangat mudah dosa ghibah, namimah dan buhtan itu dilakukan manusia. Sehingga bisa kita katakan untuk menghindarinya sangat susah, kecuali orang yang betul-betul menjaga lisannya, menjaga dirinya, ya, menjaga lisan dan tulisannya. Ya, masalahnya adalah manusia itu nggak bisa lepas dari bersosialisasi, berinteraksi, bermasyarakat, berkomunitas, bergaul, bukankah demikian? Ya, kita kan nggak mungkin hidup sendiri terus kan, atau susah ini Ustaz, saya milih naik ke puncak gunung aja lah, hidup sendiri, menyempil sendiri gitu ya. Ibu mau? Enggak ya? Belum waktunya juga ya? Ya belum waktunya juga seperti itu ya. Nah, karena di sini masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin ya di sekitar kita ya. Nah, itu masalahnya di sini, yaitu kita ini bergaul. Nah, inilah yang menjadi celah untuk terjadinya ghibah, fitnah, namimah. Ya, hari-hari kita ketemu teman kan begitu ya. Ya, berkomunikasi dengan orang lain, baik itu di pasar ataupun di tempat-tempat lainnya, di majelis ilmu bahkan kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, kalau udah kumpul-kumpul itu kongko-kongko namanya kan begitu ya. Nah, kopdar. Itu awalnya biasanya ini bicaranya biasa-biasa aja. Belum panas. Mukadimahnya aman-aman aja, Bu. Begitu masuk daftar isinya, udah mulai itu, ya. Nah, begitu masuk isinya, udah kemana-mana itu. Biasanya seperti itu, ya. Awal ngumpul, ngomong, bicara, ngobrol, bicara yang mungkin yang bagus-bagus, gitu ya. Gimana taklimnya, gitu ya. Nah, awalnya itu. Nanti ujung-ujungnya entah dari mana datangnya, ya. Tiba-tiba membicarakan si fulana, tahu gak? Ya, mulai itu. Ini susah untuk dikendalikan, betul nggak? Iya. Makanya menjaga lisan itu berat. Karena itulah ada ungkapan, memang lidah nggak bertulang. Ya, walaupun dia nggak bertulang, Bu, ya, tapi susah untuk dikendalikan. Dia lebih keras daripada batok kepala. Lisan itu ya lebih keras dari batok kepala. Tulang kepala yang paling keras tahu nggak, Bu? Batok kepala. Iya, itu yang paling keras. Nah, lisan itu walaupun nggak ada tulangnya, tapi dia lebih keras. Ya, orang bilang keras kepala, kan begitu ya. Tapi ada satu sifat manusia ini menunjukkan kerasnya lisannya. Apa itu? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu suka membantah. Nah, suka apa? Membantah udah. Walaupun salah ngebantah aja. Ya. Ya, benar salah. Benar aja. Ya, mungkin kalau dia benar wajarlah membantah kan gitu ya. Salah pun dia berani ngebantah. Itulah kerasnya lisan itu ya. Itulah kerasnya lisan. Para jemaah pernah nasihati seseorang, suami misalnya, Bu, pernah nasihati suami? Nggak pernah. Nasihati anak? Pernah. Ngejawab aja, Bu ya. Ngejawab aja dia, kan gitu ya. Nah, begitulah dia. Ya, kerasnya lisan itu. Maka
Untuk selamat dari dosa riba itu nggak mudah. Untuk selamat dari dosa namimah juga nggak mudah. Makanya salah satu azab kubur itu karena apa? Karena namimah ya. Ya, Nabi pernah melewati 2 kubur. Salah satunya, keduanya diazab. Salah satunya itu karena apa? Berjalan ke sana kemari, yaitu dia bergerilya ke tengah-tengah manusia. Ya, datang ke sana, datang ke sini untuk apa? Menyebarkan namimah. Ya. Nah, maka nggak mungkin dunia tanpa riba, namimah dan fitnah. Catat itu. Nggak mungkin dunia tanpa riba, namimah dan buhtan atau fitnah. Tidak mungkin, Bu. Nah, di sorga nantilah mungkin itulah, nggak ada itu. Ya, di sorga baru nggak ada itu. Tapi selama kita di dunia itu pasti kita jumpai. Ya. Nah, bahkan pelakunya mungkin kita sendiri. Ya, tanpa kita sadari, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Dengan demikian kita lebih siap itu untuk menghadapi ini. Ya, karena Allah ciptakan manusia itu satu sama lainnya berbeda, sifatnya berbeda, kemauannya berbeda, segala sesuatunya berbeda, nggak ada rezeki yang sama. Sebagaimana nggak ada sidik jari yang sama, walaupun kembar. Untuk apa Allah ciptakan manusia berbeda-beda? Supaya bisa sabar satu sama lain. Ya, maka untuk menghadapi kejahatan lisan manusia, yang pertama adalah sabar. Kita harus memaklumi itu. Kalau enggak, bisa jadi nanti gayung bersambut, Bu. Orang gibah kita balas gibah. Orang namimah kita balas namimah. Orang fitnah kita balas fitnah. Maka titik nolnya adalah sabarlah menghadapi manusia. Oh iyalah. Apa kata Allah? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian manusia menjadi ujian bagi sebagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Karena itulah kita diciptakan berbeda untuk bisa saling sabar satu sama lainnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Ya, Ibu jangan berharap selamat dari fitnah, riba, namimah. Jangan berharap ya. Jangan berharap. Di rumah aja kena. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ibu nggak sempurna, banyak kekurangan-kekurangannya yang menjadi bahan riba, namimah, fitnah orang. Pasti ya. Ya begitulah dia. Ya. Nabi saja yang sempurna, Bu ya. Nabi itu sempurna ya, dari semua sisi nggak ada kurangnya. Hatinya sudah dicuci dengan air zam-zam, kan begitu ya. Dijaga dari bayi, nggak pernah jatuh dalam keburukan, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, nggak pernah khianat. Itu dari kecil Nabi itu dijaga itu. Usia 7 tahun itu dibelah dadanya, dicuci dengan air zam-zam waktu beliau masih kecil 2 kali itu. Ketika akan Isra Mi'raj juga kembali dibelah dadanya, dicuci lagi dengan air zam-zam. Kalau kita dengan aku aja enggak. Ya enggak ada ya. Nah, ada dicuci hatinya dengan aqua. Nabi itu dengan air zam-zam, Bu, 2 kali lagi. Ya. Namun demikian beliau juga enggak selamat dari kejahatan lisan manusia. Ya, enggak selamat. Banyak momen-momen dalam hidup beliau menjadi korban kejahatan lisan manusia. Ya, kita tahu ifki, ya, tahu ya kisah ifki. Ya, yaitu tuduhan yang dialamatkan kepada istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itu kan menyerang pribadi Nabi. Jadi bahan gunjingan semadinah. Satu kota, Bu, bayangkan, yang digunjingi siapa? Kepala negara.
istrinya. Yang belum tentu benar ini ya. Nah, siapa yang ngomporinya, provokatornya? Kaum munafikin. Itu yang dihadapi Nabi, bayangkan itu. Aisyah ini bukan sembarang istri, Bu. Bagi Nabi, istri yang Kesayangan. paling disayangi kan begitu ya, yang satu-satunya gadis dari istri-istri yang lainnya. Ya. Di samping itu Aisyah adalah putrinya Sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, orang nomor 2 di tengah umat ini setelah Nabi. Jadi kedudukannya bukan WKWK KWKW. Ya, nah itu pun gak lepas dari apa? Kejahatan lisan manusia. Apa Nabi kalap lalu menghabisi semua yang menyerang pribadi beliau? Enggak, Bu, sabar sampai nunggu ayat pembebasan Aisyah. Ya, setelah bebas juga apa Nabi balas dendam gitu? Enggak, sabar juga. Luar biasa itu seorang nabi ya. Seorang nabi, kepala negara lagi. Ya, jadi kedudukannya bukan orang biasa seperti kita. Orang biasa seperti kita digibahi, difitnah, dinamimahi, mungkin siapa kita kan gitu ya. Bukan siapa-siapa juga kan begitu ya. Nah, coba ibu negara coba. Lalu digibahi, dituduh macam-macam atau dialamatkan buhtan fitnah kepada ibu. Kalau nggak ibu kalap, pasti kalap kan gitu ya. Kalap lah. Siapa yang terlibat mungkin disikat kan gitu ya. Atau ya begitulah ya. Nah, tapi Aisyah kan tidak. Menunggu pembebasan dari langit, Bu. Bayangkan itu ya. Nah, itu kita katakan Ummul Mukminin, Rasulullah, orang-orang yang terbaik. Enggak lepas juga dari kejahatan lisan. Makanya kita ini hidup di dunia ini, ya jangan berharaplah bisa selamat dari kejahatan lisan manusia. Ya 11-12 saja lah, kadang-kadang lisan kita juga jahat. Ya kan? Jari jemari kita juga jahat kadang-kadang, ya lupa, silap itu kan sifat manusia. Ya kan? Nah, ya jadi ya 11-12 saja, lebih kurang aja lah. Makanya kita saling sabar, saling mengingatkan, kan begitu ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita baca di dalam Al-Quran, Ibu hafal surat Al-Qalam? Ayat ya 1 lah sampai 6 lah, gak usah sampai habis lah. Al-Qalam dah ya, nun wal qalami wa ma yasturun kan gitu ya. Terus ya. Nggak hafal? Ada yang hafal? Nggak ada ya? Udah. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Mungkin kita sering mendengar imam baca ini ya, waktu sholat kan gitu ya. Nah, inilah dia masalah kita. Kadang-kadang kita baca Quran itu, kita kurang mentadabburinya. Ya, ayat ini luar biasa sebenarnya. Berkaitan dengan materi kita, judul kajian kita hari ini. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Dan tidaklah engkau orang gila wahai Muhammad dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, yaitu Islam. Ayat ini, Bu, sebenarnya bantahan atau apa? Apa sebenarnya kandungan dari ayat ini yang saya bacakan tadi? Coba buka Al-Qur'annya, kan ada Al-Qur'an masing-masing. Surat Al-Qalam ayat 2 ya, langsung ke ayat 2 aja kita. Ya silakan lihat juga terjemahannya, bahasa Indonesia kan? Ya, apa terjemahannya? Dan dengan
karunia Tuhanmu yaitu Islam, engkau bukanlah orang gila. Ayat itu apa sebenarnya kandungannya? Bantahan atau apa? Ibu melihatnya bantahan ya? Kalau saya bukan. Itu bukan bantahan. Tapi itu ya. Ayat 2. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Ya, itu apa kandungannya? Tahu ya, bahasa Indonesia udah tahu lah ya. Nah, itu apa sebenarnya kandungannya? Nabi bukan orang gila. Pernyataan. Iya, pernyataan. Pernyataan aja. Pernyataan apa? Klarifikasi. Klarifikasi. Jadi itu ayat klarifikasi. Pikirkan baik-baik. Berarti bantahan lah kan, klarifikasi itu bantahan kan gitu ya. Maka saya tanya tadi, ibu memandang ayat ini sebagai bantahan gitu ya, atau dalam bahasa kerennya klarifikasi gitu ya. Begitu Bu. Coba pandangi dalam-dalam ayat itu. Kandungannya itu memang pernyataan Allah itu. Kandungannya. Setiap kalimat kan ada kandungannya. Dan apalagi Al-Quran bukan perkataan sia-sia. Coba ibu perhatikan lagi. Nah ini kita taklim perlu pakai akal ya, harus berpikir ini. Saya kalau ngaji sama saya aja berpikir ini. Nggak ada cuma duduk datang dengar diam. Ditanya dijawab begitu. Pernyataan. Yes. Penegasan, apalagi sama aja itu. Ya udahlah, itu Bu. Ya. Supaya nggak buang-buang waktu saya tanya sama ibu-ibu ini. Itu adalah hiburan. Ya buat Nabi. Bahwa Nabi bebas dari fitnah. Itu hiburan. Nabi dihibur sama Allah karena beliau bersedih. Apa yang membuat beliau bersedih? Ya, tuduhan-tuduhan kaumnya. Nabi dibilang gila, benar atau tidak? Jadi masuk kategori apa itu? Fitnah. Sedih nggak kalau ibu difitnah? Perlu dihibur. Perlu nggak dihibur kalau ibu sedih karena difitnah? Pernah nggak difitnah orang? Sedih nggak? Sedih banget. Perlu dihibur. Nah itu, ini di ayatnya. Itu hiburan Bu. Ibu kan belum pernah dibilang gila. Pernah dibilang gila? Enggak pernah. Itu Nabi dibilang gila. Ya, bukan hanya gila. Ya, kadang-kadang beliau disebut tukang sihir, penyair, pendusta kan gitu ya. Macam-macam lah. Nah, salah satunya gila ini. Ya, ini bukan sembarang fitnah, Bu. Kita harus tahu latar belakangnya. Nabi itu seorang yang terhormat di kota Mekah. Tahu kenapa? Karena beliau adalah cucu Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? The legend. Yang menjaga Ka'bah. Iya, yang the last man standing istilahnya. Tahu the last man standing? Bukan. Orang yang terakhir mempertahankan Ka'bah ketika diserbu oleh Abraha. Orang-orang itu penduduk Mekah sudah lari semua ke puncak-puncak gunung menyelamatkan diri. Tinggal di situ siapa? Abdul Muttalib. Nah, orang-orang menyaksikan ternyata bahwa Allah menurunkan pertolongannya melalui apa? Burung ababil yang bawa apa? Sijil, ya kan? Batu dari jahanam. Orang-orang melihat itu, maka sejak itulah mereka respect kepada Abdul Muttalib dan keluarganya, anak-anaknya dan cucunya. Nabi itu cucunya Abdul Muttalib, terhormat. Nggak ada yang berani menyentuh Nabi, Bu. Ya, dengan lisannya apalagi dengan tangannya. Karena beliau cucu Abdul Muttalib. Di samping itu, Nabi itu juga digelari apa? Al-Amin, As-Sadiqul Amin. Orang yang jujur lagi amanah, gak pernah bohong, gak pernah bermasalah, gak pernah minum khamar,
nggak pernah nyembah berhala. Itu dia. Ya, dari kecil. Jadi orang-orang menyebut beliau Al-Amin atau As-Sadiqul Amin, yang jujur lagi amanah. Kan ada kisahnya itu ya. Ketika Mekah dilanda banjir bandang. Karena memang posisi Mekah itu di lembah dia. Paling rendah itu Ka'bah itu. Nah, kalau banjir itu, Bu, tenggelam itu Ka'bah. Sekali waktu dulu Ka'bah itu kebanjiran, banjir bandang, banjir besar, roboh itu bangunannya, Bu, sampai-sampai Hajar Aswad itu tercabut dari tempatnya. Maka Ka'bah pun direnovasi kembali, dibangun kembali. Jadi Ka'bah itu sudah berkali-kali dibangun lagi. Ya. Nah, dulu kelambunya juga bukan hitam, pernah merah, kuning, hijau, putih. Iya. Sekarang jadi hitam kan begitu ya. Nah, boleh dibalikkan lagi jadi kuning, boleh juga. Kalau ibu jadi raja Saudi, ya, atau diganti warna yang apa kayak gitu kan gitu ya. Nah, asal jangan warna pelangi aja. Gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, masalahnya setelah selesai renovasi, tinggal satu persoalan ini. Apa persoalannya? Siapa yang mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya? Maka mereka pun berselisih itu. Masing-masing suku merasa mereka lah yang paling berhak. Akhirnya mereka sepakatlah, sudah kita putuskan masalah ini kepada orang yang pertama kali masuk masjid. Sekarang mereka tunggulah ya siapa yang masuk masjid. Ternyata yang masuk itu, Bu, siapa? Nabi. Demi mereka melihat Nabi, mereka pun gembira. Oh, datang Al-Amin, As-Sadiqul Amin. Maka mereka menyerahkan keputusan itu kepada Nabi. Dan Nabi memutuskan gimana coba? Ya, menyuruh mereka untuk membentangkan kain. Lalu meletakkan Hajar Aswad di tengahnya dengan tangan beliau. Kemudian menyuruh mereka untuk memegang ujung-ujung kain itu, suku-suku yang ada itu, kemudian membawanya mendekati tempatnya. Setelah dekat dengan tempatnya, Nabi meletakkannya pada tempatnya. Dan mereka puas dengan hukum yang dijatuhkan Nabi itu. Nah, ini dulu. Nah, setelah jadi Nabi, keadaan berubah. Ya, keadaan berubah. Bayangkan, Bu, ibu disanjung setinggi langit, habis itu dijatuhkan ke dasar bumi, sakit nggak? Jatuh itu sakit, tapi dari tempat yang tinggi jauh lebih sakit, Bu. Ya. Ibu orang yang terhormat dijatuhkan ke dasar bumi, kira-kira gimana? Ada yang namanya post power syndrome, itu paling ditakuti kan gitu ya, paling menyakitkan juga itu. Kalau nggak kuat-kuat bisa gila, Bu, bisa bundir juga. Betul nggak? Iya, stres berat itu. Nah, demikian kondisinya ini. Nah, sampai-sampai ketika Nabi menerima wahyu, beliau mendatangi siapa? Ya, yang lain lah, jangan istrinya aja. Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal ini ngerti apa yang diterima Nabi itu wahyu. Karena beliau baca kitab-kitab suci terdahulu, si Waraqah bin Naufal ini. Ya, pamannya Khadijah, kan begitu ya. Nah, apa kata Waraqah ketika tahu apa yang diterima Nabi itu adalah wahyu? Waraqah mengatakan, duhai kiranya aku bisa bersamamu, berada di sisimu, di sampingmu, ketika engkau diusir oleh kaummu. Apa respon Nabi? Nabi berkata kepada Waraqah, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Nabi gak percaya. Kenapa? Karena selama ini mereka memperlakukan Nabi itu luar biasa. Iya, sangat respect, sangat hormat, sangat menghargai. Maka ketika Waraqah mengabarkan seperti itu, bahwa orang-orang Quraisy akan mengusirmu karena ini, karena wahyu ini, Nabi gak percaya dan bertanya, wa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Ya, kita katakan kejahatan yang diterima Nabi dari orang-orang Quraisy bukan hanya secara fisik, tapi juga secara verbal. Nah, begitu beliau menyampaikan dakwah, Bu,
ya mulailah ya muncul sebutan-sebutan itu, dibilang gila kan gitu ya, tukang sihir, pendusta. Yang sebelumnya beliau dijuluki apa? As-Shadiqul Amin. Ini latar belakangnya. Jadi nggak mudah ketika Nabi menerima tuduhan itu. Pujian berganti menjadi apa? Hinaan. Kalau ibu bukan siapa-siapa, nggak ada orang yang pernah memuji ibu, tiba-tiba dihina, ya udahlah siapa saya juga kan gitu ya. Kita pun berkaca, saya ini bukan siapa-siapa, dihina orang, udahlah biarkan aja kan gitu. Nggak peduli kita bukan orang terkenal, bukan famous people kan gitu ya, bukan orang terkenal, siapa yang kenal kita. Tapi misalnya ibu public figure misalnya, dikenal se-Indonesia misalnya, kemudian difitnah, dihina, dicaci maki, gimana kira-kira? Atau dibilang gila lah. Oh gila itu. Oh macam-macam tuduhan-tuduhan yang jelek lah dialamatkan ke ibu, fitnah semua misalnya. Apa kira-kira terasa nggak di hati? Lebih terasa daripada ibu bukan siapa-siapa. Betul nggak? Iya. Nah, itu yang dialami Nabi itu. Ya, beliau dibilang gila, Bu. Ini fitnah yang besar, ya. Nah, hanya karena beliau menyampaikan dakwah tauhid, la ilaha illallah. Maka beliau sangat sedih. Wajar, Bu, ya kalau sedih, Bu, ya. Oleh karena itulah Allah menghiburnya. Maka turunlah ayat itu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Hiburannya letaknya di mana? Ayat berikutnya silakan baca. Wa innalaka la'ajran ghairu mamnun. Baca artinya coba. Jangan tutup dulu Qurannya, Bu. Belum selesai lagi, sudah ditutup Qurannya. Wa innalaka la'ajran ghairu mamnun. Apa artinya? Coba baca. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Ya, di akhirat. Ya, dalam kurung di akhirat itu ya. Nah, itu apa maksudnya? Balasan nikmat yang tiada putus itu. Surga. Apa artinya ini, Bu? Apa artinya? Coba. Yang pinter bisa menjawab. Yang jenius apa lagi? Apa coba? Siapa yang bisa jawab ini? Jenius, IQ tembus 200. Ibu langsung sabar-sabar aja. Untung saya sabar. Ini harus berpikir nih, ngaji itu harus berpikir, Bu. Biasakan seperti itu, jangan bengong aja. Nggak mau saya. Balasannya di surga yang tak putus itu. Iya, ya udah. Itu terlalu dramatisir jawabannya. Ya, sebaik-baik hiburan, Bu, adalah mengingat balasan Allah di akhirat. Itu sebaik-baik hiburan bagi seorang mukmin. Hati ibu sedih, pilu, lara, duka, hiburlah. Kalau nggak ada orang lain yang mau menghibur ibu, hiburlah dengan apa? Dengan ya mengingat balasan yang Allah janjikan untuk kita di akhirat, yaitu surga. Itu sebaik-baik hiburan bagi seorang mukmin. Begitulah Allah menghibur nabinya. Ya iyalah. Itu sebaik-baik hiburan. Apapun yang menyebabkan ibu berduka, hatinya lara, kan gitu ya. Maka sebaik-baik hiburan bagi seorang mukmin adalah mengingat balasan Allah di akhirat. Nah, makanya Allah ceritakan surga di Quran itu sebagai hiburan juga, Bu. Begitulah mukmin itu menghibur dirinya. Ya. Maka Allah pun menghibur nabinya dengan cara itu. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Ya, ibu sedang bersedih nih.
kok kayak kurang semangat. Maka ingatlah surga, Bu. Itu akan menghibur hati kita yang duka. Kalau sedang berduka ya. Ya. Karena surga itu adalah tempat kesenangan yang tiada putusnya, tiada akhirnya, tiada celah dan kurangnya. Dunia ini sesenang-senangnya kita pasti ada cacatnya, celahnya, kurangnya. Ya. Nah, karena Nabi juga mengatakan dunia ini apa? Penjara bagi siapa? Orang yang beriman. Surga bagi orang kafir. Ya. Bagian surga untuk orang beriman di mana? Di akhirat. Nah, demikian. Itulah cara seorang mukmin menghibur dirinya. Mudah-mudahan setelah kajian ini kalau ibu bersedih, ibu bisa menghibur diri sendiri. Kalau nggak ada yang mau menghibur ibu. Ya. Ya kadang-kadang kan kita sedih nggak ada yang mau menghibur, Bu. Suami pun nggak peduli kan gitu ya. Ya kan? Nah, anak pun nggak peduli, teman pun nggak peduli kadang-kadang. Maka kita harus bisa menghibur diri. Karena orang yang gagal menghibur diri ini bahaya ini. Bisa stres sendiri ya, bisa macam-macam lah bisanya kan gitu ya. Bahaya lah pokoknya. Ya. Nah, demikian ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Ya. Jadi itu apa, Bu? Hiburan. Ayat itu kandungannya. Lanjut. Baca lanjutan ayat itu. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini Ibu tahu artinya itu ya. Ini sebenarnya kandungan kalimat ini apa? Coba. Pikirkan baik-baik. Kandungan dari kalimat itu yang Ibu tahu artinya ya sudah ya. Apa sebenarnya? Ini juga kalau bisa jawab saya angkat 4 jempol lah. 4 jempol saya kasih Ibu kalau bisa jawab dengan tepat ya. Jangan asal jawab. Jangan asbun. Pikirkan baik-baik, saya kasih waktu. Ya, dan jawablah. Kandungan kalimat yang Ibu dengar tadi dari ayat tersebut apa sebenarnya? Allah udah mengangkat derajatnya. Hah? Allah sudah mengangkat derajatnya. Apa? Rasulullah SAW itu selalu mengamalkan isi Al-Quran sehingga kata Aisyah. Nah, bukan itu. Nah. Siapa yang bisa jawab jenius? Saya akui. IQ tembus 200. Di sini ada. Bapak-bapak diam aja lah ya, dengar aja ya. Nah, sini dulu nih kesempatan ini nih ibu-ibu. Kita goreng-goreng dulu ibu-ibu ini. Supaya mau berpikir dulu ini ya. Baca Bu, baca kan ada terjemahannya. Jangan bengong lihat saya. Gak ada jawabannya di muka saya. Berarti Nabi sudah pilihan Allah. Ya iyalah, mau dipilih nggak jadi diangkat jadi Nabi lah. Be smart coba. Ya iyalah, itu kan ayatnya itu. Kandungannya apa sebenarnya? Maksudnya apa itu ayat itu? Artinya udah tahu ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Itu maksudnya apa? Ya, jadi kandungan ayat ini udahlah saya jelaskan lah ya, nggak apa-apa. Kandungan ayat ini adalah jawaban, Bu. Dengarkan baik-baik ya, karena kita kan sedang mengkaji materi ini ya. Nabi itu
fitnah terhadap beliau luar biasa. Kita ingin tahu bagaimana Nabi bisa mengatasinya. Ya. Ayat itu, surat Al-Qalam ayat 4 itu adalah jawaban, Bu. Solusi dari masalah yang beliau hadapi, yaitu tuduhan dusta kaumnya. Beliau dibilang gila. Jawabannya apa? Akhlak mulia. Jawabannya adalah akhlak mulia. Maka Allah puji nabinya dan mengatakan, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad punya akhlak yang luar biasa. Dan itu adalah jawaban dari masalah yang kamu hadapi. Jawablah dengan apa? Akhlak mulia. Banyak masalah-masalah kehidupan itu jalan keluarnya adalah akhlak mulia. Masya Allah. Tapi nggak gampang, Ustaz. Ya, ya pastilah kalau gampang nggak hidup namanya. Perlu belajar ya. Iya, hidup itu nggak gampang memang, Bu. Ya, nah, itu jawaban itu. Jawabannya adalah akhlak mulia. Maka pernah nggak, saya tanya dulu, pernah nggak Nabi ngebantah, membuat klarifikasi kepada orang-orang Quraisy, mengumpulkan mereka, saya bukan orang gila, ada nggak? Saya bukan tukang sihir, ada nggak? Nggak ada. Nabi nggak pernah memberikan klarifikasi, ngebantah pun nggak. Jadi nggak perlu ya ngebantah. Capek sendiri nanti. Iya kan Pak ya? Iya. Nabi nggak pernah mengklarifikasi, ngebantah. Karena Bu ya, kalau orang memfitnah ibu bantah, sekeras apapun ibu mengatakan tidak, sekeras itu juga mereka mengatakan iya. Sama dia bohong. Selantang itu ibu mengatakan tidak, ya. Bagaimanapun ibu, selantang apapun ibu mengatakan tidak, selantang itu juga mereka akan mengatakan iya, bahkan mungkin lebih lantang lagi. Sekuat apapun ibu ngebantah dan mengatakan tidak, sekuat itu juga mereka akan menekankan iya, nggak salah, kamu memang seperti itu. Itulah dia kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu. Ya, nah, maka apa jawabannya? Apa solusinya? Khuluqin adzim. Tunjukkan saja akhlak yang mulia. Kadang-kadang kita ngebantah orang seperti ini, Bu ya. Justru kita nanti akan kehilangan akhlak, hati-hati. Ya, kita sudah ikut rendongnya istilahnya, tahu rendongnya? Pancingan ya. Iya. Anggap aja orang-orang ini seperti ketek ogleng, Bu. Tahu ketek ogleng? Enggak tahu ketek ogleng, enggak tahu? Topeng monyet. Masa nggak ngerti? Ya nggak ngerti, itu istilah di Jawa ya. Topeng monyet, tahu topeng monyet? Pernah lihat topeng monyet? Nonton? Ada di sini ya? Gimana topeng monyet itu, coba? Gimana topeng monyet, Bu? Ya joget-joget lah dia ya. Topeng monyet itu, Bu, monyet, si monyetnya ini begitu ditabuh gendang itu, barulah beraksi dia. Oh, beraksi dia naik sepeda ke pasar gitu ya. Lompat-lompat itu. Itu begitu ditabuh gendangnya itu. Nah, itu topeng monyet namanya. Ketek ogleng. Ya, nah, orang-orang itu kadang-kadang seperti itu. Ya dia nunggu respon kita aja, kita layani dia. Oh, makin jadi-jadi, Bu. Makin senang. Itulah yang dia tunggu dari kita itu. Marah kita kan, ikut bereaksi juga kan. Wah, ini kepancing ini. Oh ya, ya maka ya nanti kita jadi ketek ogleng, Bu ya. Nah demikian. Pantang ditabuh gendang langsung goyang. Ya, nah maka Nabi tidak mengatasi masalah itu dengan sibuk mengklarifikasi, membantah, meladeni, enggak. Ya, enggak. Tapi beliau tunjukkan kepada mereka akhlak mulia. Sabar, tetap santun kan gitu ya.
Beliau jaga itu akhlak itu. Walaupun berhadapan dengan orang-orang yang benci. Menghadapi orang yang suka dekat sama kita gampang lah ya. Tapi menghadapi orang yang benci sama kita, itu berat itu. Maka jangan sampai kehilangan akhlak. Karena sekali kita kehilangan akhlak, berarti kita sudah kalah. Begitu menghadapi manusia di luar sana, kita kan dituduh macam-macam. Kadang-kadang dituduh, wah itu ngajinya Wahabi. Ya kan? Sesat itu. Pakai jubah besar-besar, gede-gede, pakai cadar seperti ninja kan gitu ya. Misalnya ini ya. Nah, menghadapi orang seperti itu kita ladeni, Bu, nggak ada ujungnya, Bu. Nggak ada ujungnya. Gimana cara menghadapinya? Solusinya akhlak mulia. Tunjukkan aja akhlak mulia kepada mereka. Bahwa kita nggak kehilangan akhlak walaupun dibenci, difitnah, dicaci maki, apa begini. Ya. Paling-paling nanti mereka nggak akan bisa mengingkari hati kecil mereka. Wah, dia memang kata orang Wahabi, tapi baik hati. Kalau ketemu senyum. Kalau saya susah, dia duluan yang bantu. Gitu ya. Suka berbagi dia, ngasih ini, ngasih itu. Bikin kolak dia kasih saya. Gitu ya. Tapi Wahabi tapi baik hati. Dia konflik sendiri nanti. Itu juga orang-orang seperti ini. Kalau ibu ikuti, ya nggak ada ujungnya, Bu. Ya, ibu bantah fitnahnya, dia buat fitnah baru. Dibantah lagi, muncul lagi yang lain lagi. Itulah nggak ada ujungnya. Maka untuk mengatasinya, tunjukkan akhlak mulia. Kita selamat, dia pun mungkin bisa selamat. Dia akan lihat, oh nggak pantas ya, emang saya salah. Karena manusia itu liar, hatinya bukan di tangan kita, Bu. Ibu harus ngerti berhadapan dengan makhluk apa. Manusia itu makhluk terliar yang pernah Allah ciptakan. Itulah yang kita hadapi, Bu. Ya, itulah yang kita hadapi. Ya harus siaplah para jemaah yang dimuliakan. Jadi ayat itu adalah jawaban, ya. Jawaban. Gak nyampe ke situ. Ya, jawaban dari masalah Nabi yang membuat Nabi bersedih hingga dihibur sama Allah. Lanjut. Baca. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Ya, lanjut lagi terakhir. Siapa di antara kamu yang gila? Iya, betul, bagus. Ya, jadi udah sampai situ, selesai. Jadi kalau kita lihat rangkaian ayat ini, kita baru mengerti, ya, baru ngerti sebenarnya kandungan dari ayat-ayat sebelumnya. Paham? Apa kata Allah? Kelak itu sekarang atau nanti? Nanti. Tahu nantinya berapa tahun, Bu? Setelah turun ayat ini. Ini kan Makkiyah ya. Kelak, tahu kelaknya berapa tahun? Mendekati 20 tahun. Kalau kita genapkan 20 tahun sesudahnya, Bu. Kelak kamu dan mereka akan sama-sama tahu. Orang Arab mengatakan dalam pepatahnya, dalam peribahasanya, satu bedi lakal ayyamu ma kunta jahila. Waktu akan menjelaskan kepadamu apa-apa yang kamu tidak tahu sebelumnya. Maka kalau kita bicara tentang waktu, itu apa artinya? Apa artinya? Sabar dan konsistensi, istiqomah di atas kesabaran. Nabi itu perlu waktu 20 tahun hingga betul-betul mengerti jawabannya, yaitu apa? Siapakah di antara kamu yang gila? Akhirnya orang-orang Mekah itu paham, Bu, setelah 20 tahun. Momennya apa itu coba 20 tahun kemudian? Tahu? Penaklukan kota Mekah. Nabi itu tidak pernah kehilangan akhlak dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang Quraisy ini, orang-orang Mekah ini, yang notabene membenci beliau, memusuhi beliau.
Ya, luar biasa ini. Nah, ketika Mekah itu ditaklukkan, itu kan karena orang-orang Quraisy ini kehilangan akhlak, yaitu apa? Menepati perjanjian. Mereka mengkhianatinya. Itu adalah akhlak yang buruk. Sementara Nabi tetap memegang teguh akhlak, yaitu apa? Menepati perjanjian. Itu kan akhlak. Walaupun kita dengan orang musyrik sekalipun, nggak boleh kita, dia kan musyrik, gak usah bayar utang. Nggak bisa gitu juga, Bu. Kalau kita berutang dengan siapapun, ya bayar. Jangan mentang-mentang dia orang kafir, gak usah bayar lah. Nggak bisa gitu. Jangan kehilangan akhlak, Bu. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Dan akhirnya gimana? Mekah itu takluk tanpa perlawanan. Ya. Dan pada akhirnya Nabi pun menguasai Mekah. Orang-orang Mekah sekarang, penduduk Mekah semuanya jadi tawanan. Tawanan perang, Bu. Alias budak. Ya karena orang kalah perang ya. Kira-kira demikian. Nah, Nabi mengumpulkan mereka. Kumpulkan dulu Mekah. Dan Nabi berkata kepada mereka, orang-orang Mekah udah pada takut nih, teringat apa yang mereka lakukan dulu terhadap Nabi kan gitu ya. Aduh, habislah kita ini. Habis kita ini. Begitulah. Balas dendam nih Muhammad ini. Habis kita ini. Selesai tamat kita ini. Mungkin dalam hati mereka seperti itu. Dalam pikiran mereka mungkin seperti itu. Tapi apa yang Nabi lakukan? Akhlak. Beliau berkata kepada mereka, idhabu wa antum mutlaqa. Pergilah kalian adalah orang-orang yang merdeka, enggak jadi tawanan, bebas. Orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam. Nah, saat itulah baru terbukti firman Allah, itu surat ayat 6 baca. Baik, ayat 6 baca. Ya tadi surah Al-Qalam. Siapa di antara kamu yang gila? Iya. Siapa yang gila? Siapa ya? Siapa yang gila tuh? Nah, apa bisa ngomong itu orang-orang Mekah saat itu? Nggak bisa ngomong lagi, Bu. Bilang pisang pun nggak bisa. Kemana muka mereka mau dikantongi istilahnya? Barulah mereka sadar dengan ucapan dulu yang mereka tuduh Nabi Muhammad itu gila gitu ya. Nah, saat itu barulah mereka tahu siapa sebenarnya yang gila. Siapa yang gila? Ya mereka. Tapi kan jawabannya 20 tahun kemudian, Bu. Itu seorang Nabi, bayangkan. Harus nunggu 20 tahun. Pembuktiannya. Dengan apa dijawab itu semua? Dengan sabar dan akhlak mulia tadi. Dengan akhlak mulia, Bu. Ya. Maka ya begitulah ya. Itu seorang nabi yang dapat dukungan dari langit menghadapi fitnah kaumnya. Ya kalau mau kan gampang aja ya, Nabi minta ya Allah musnahkan aja ini. Saya kan ngajar yang benar, ya kan? Ya kan gitu ya. Padahal saya orangnya bener lurus, difitnah macam-macam, habisi aja udah. Enggak, Nabi sabar. Menunggu sampai 20 tahun. Dan buah dari kesabaran itu, mereka akhirnya menyadari salah mereka. Dan akhirnya mereka menjadi pendukung yang terkuat, terhebat untuk Nabi SAW setelah mereka Islam. Maka surat Al-Qalam ayat 4 itu adalah jawabannya. Maka saya katakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, itu jawaban, Bu. Kalau Ibu rangkai ayat-ayat itu sehingga seperti puzzle yang kalau disusun membentuk satu gambar yang nyata, begitu cara memahami Al-Qur'an. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya untuk menghadapi manusia macam-macam lisannya ya sabarlah. Ya kita pun sadar hatinya bukan di tangan kita. Kalau kita ladeni, mungkin hatinya bertambah liar. Apalagi kita, tahu haram kamu itu, tambah dia. Iya, kan begitu. Apalagi diancam-ancam, kan begitu ya. Nanti kita yang kehilangan kesabaran, kita yang kehilangan akhlak. Kalau kita kehilangan akhlak di sini, Bu, kita kalah. Ibu kalah.
dialah yang menang. Apalagi ibu balas dendam. Ya, dia fitnah saya balas fitnah. Ya, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib ya, mungkin materinya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan itu tadi bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian ya. Ada pertanyaan ibu? Ada pertanyaan sebelum saya jawab pertanyaan ini? Ada yang mau langsung? Atau tulis ya Bu? Ya, ada pertanyaan di sini. Jika kita bahas kezaliman pemerintah, apakah termasuk gosip? Ya iyalah. Ibu bahasnya sama siapa? Sama dia. Makanya Nabi mengatakan ya, sebaik-baik orang adalah yang mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Di depannya, bukan di depan orang lain. Kalau di depan orang lain itu sama aja fitnah juga itu, Bu. Ya, maka dalam Islam menasihati penguasa itu, kita datangi dia bicara 4 mata. Satu sisi kita menjaga kehormatannya, satu sisi kita menyampaikan kebenaran. Kalau kita bahas itu di ruang publik, itu sama dengan ya gosip juga. Ya, nah, demikian. Ya. Ya, untuk apa juga kita bahas di khalayak ramai? Ya, mereka juga nggak berkompeten, nggak tahu apa-apa. Yang sebenarnya mereka nggak perlu tahu, jadi tahu. Untuk apa juga? Yang mau diluruskan siapa ini? Kalau macam diskusi di mana di TV itu nggak mendidik, udah nggak usah tonton, bikin pusing kepala aja, isinya debat nanti kan gitu ya. Nah, saling mengejek, menjatuhkan, menghinakan, bagus nggak itu? Nggak mendidik juga. Ya, itu bukan tontonan untuk ibu. Untuk mukmin bukan tontonan itu ya, nggak usah ditonton juga itu, kan begitu ya. Hingga akhirnya apa? Isinya kadang-kadang ghibah, ya kan? Hoak, namimah, ujung-ujungnya berantem. Itu patut jadi tontonan. Ya udah. Kalau kita stres, lalu curhat tentang kelakuan suami, apakah itu termasuk gosip? Ghibah maksudnya ya? Ya, kepada siapa, Bu? Kepada yang berkompeten. Artinya siapa? Misalnya kepada ahli ilmu itu tidak termasuk ghibah. Ya, itu namanya istifta. Tapi kepada orang yang berkompeten ya, bukan kepada orang-orang yang nggak berkompeten di pinggir jalan sana, ibu cerita juga tentang suami, untuk apa juga? Ya. Nah, kalau kepada saya mungkinlah banyak yang ngelaporin suaminya ke saya. Ya. Saya paham ini. Kenapa ibu itu suka curhat kepada orang lain tentang suami? Kenapa para istri suka curhat sama orang lain tentang suami? Saya paham betul itu sebabnya. Kenapa? Hah? Mau dikasih tahu? Karena suami gagal jadi telinga keluarga. Suami gagal jadi keluarga. Harusnya jadi telinga kan? Mau saya jelaskan? Boleh. Ya. Kepala itu kan ada otak, mata, telinga, mulut, ya. Nah. Kepala keluarga itu istilah yang nggak keluar dari apa yang ada di kepala. Salah satunya telinga. Ya, ini sebenarnya materi untuk suami ini. Ya, seorang suami itu harus siap bisa jadi telinga keluarga, mendengarkan keluhan, enak maupun gak enak, manis maupun pedas, manis maupun pahit gitu. Ya, didengar. Jadilah telinga keluarga, mendengarkan apa yang ingin disampaikan istri, unek-uneknya kan gitu ya, isi hatinya, perasaannya, itu harus didengar. Nah, itu salah satu fungsi suami, jadi telinga keluarga. Kalau tidak, Bu, nanti istri akan cari telinga lain.
yang mau mendengarkan keluhannya. Betul nggak? Ya itu. Ya itu. Saya bisa menduga ini, menebak. Ini pasti suaminya nggak bisa jadi telinga ini. Kalau iya Bu, dia nggak akan cari telinga lain Bu. Udah puas. Ada juga istri yang nggak pernah curhat sama orang lain. Udah selesai. Ya. Nah, karena suaminya mungkin membuka diri mau mendengar. Walaupun nggak enak Bu, saya ya kan suami, tahu saya keluhan istri itu nggak enak didengar, mau pecah rasanya gendang telinga nih, betul nggak Pak? Iya, senyum-senyum di sini. Ya itu kenyataan ini. Kita kan ngaji ngapain ngalor-ngidul bicara nggak karuan, nggak relate dengan kehidupan, betul nggak ini? Nah, ketika suami gagal jadi telinga keluarga, itulah jadinya si istrinya jadi doyan curhat. Sikit-sikit curhat. Saya ini Bu, sering umahat itu minta curhat. Apalagi saya nulis buku ya, surat terbuka untuk suami, surat terbuka untuk istri. Itu banyak yang chatting, Ustaz mau curhat, lagi taklim. Ustaz ada waktunya nggak? Saya mau curhat. Tentang apa? Tentang keluarga. Nah ini pasti suami nih yang dilaporin. Ya, rata-rata suami itu Bu, yang dilaporin. Iya kan? Iya itu. Bu, jujur aja Bu, saya kadang-kadang risih mendengarnya. Dan ada hal-hal yang kayaknya kurang layak untuk terekspos keluar. Iya. Ini semua kalangan Bu ya, mau istri awam, bahkan istri ustadz. Ya betul. Macam tahu aja. Serius. Kenapa ini terjadi? Itu tadi Bu, kita suami ini ya, para suami ini harus siap menjadi telinga keluarga. Kalau nggak dia nanti cari telinga lain Pak. Mau? Terbongkarlah rahasia antum ke mana-mana. Dia ceritakan sama si Ustadz, Ustadz jangan ceritain sama siapa-siapa ya. Nanti dia datangi yang lain, Ustadz yang lain, sama aja itu Bu. Jangan cerita sama siapa. Akhirnya semua tahu itu, semua tahu. Ya. Kadang-kadang isi curhatannya itu, ya, materi curhatnya itu hal-hal yang kita ya ngerisih aja dengarnya. Ada hal-hal yang sangat pribadi, yang sangat privasi. Tapi mau gimana? Si istri ini nggak dapat telinga untuk mengungkapkan unek-uneknya. Isi hatinya kan gitu ya. Akhirnya dicari telinga lain. Bahaya itu Pak. Maka siap ya jadi telinga keluarga. Bukan hanya istri, anak juga. Ibu-ibu juga harus siap ya mendengar keluhan anak. Walaupun gak enak Bu, jangan sampai anak nanti cari telinga lain. Ini juga terjadi. Banyak anak-anak remaja itu, ya Ustadz, saya mau curhat. Ya, kamu kan ada orang tua masih hidup, masih lengkap dua-duanya. Kenapa enggak bicara sama mereka? Ah, percuma, begitu aja. Ah, percuma. Bukan sibuk Bu, memang enggak mau dengar. Maka ibu harus punya keterampilan mendengar sebagai orang tua. Bukan hanya keterampilan ngomong Bu. Para suami juga harus punya keterampilan mendengar. Ya kalau dengar itu jangan di dalam itu isinya mau ngebantah, counter, enggak, memahami. Ibu dicurhati anak, jangan isinya itu dada sudah bergemuruh. Ya dalam kepala bagaimana mengcounternya, bagaimana membalasnya, bagaimana menjawabnya, enggak, pahami. Kita mendengar itu untuk memahami. Pahami masalahnya. Gimana kita bisa memahami orang kalau kita tak mau mendengarkannya? Mustahil itu Bu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada kita tutup ya karena sudah waktu sudah apa? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum.
walisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat sendiri. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.